Halo, jumpa kembali pada kelas kreatif Inspirit. Kali ini saya ingin ngobrol dengan kawan lama yang sangat sportif pada Inspirit juga. Dan kalau dalam bahasa Jakarta sebenarnya ini orang ini gokil banget. Namanya Fakih Usman. Fakih Usman. Kebetulan kita dari kota yang sama ya Pak Fakih? Iya, Arema. Arema. Ya, saya sebenarnya di kelas kreatif yang kali ini Pak Fakih. Iya Pak. Itu saya tertarik pada cara Pak Fakih itu merespon sesuatu yang baru ya. Jadi kalau diperkenalkan hal yang baru, itu selalu mengeksplorasi dan bahkan mewujudkan itu menjadi sesuatu yang nyata. Misalnya dulu saya ingat betul ya, bagaimana kita mengubah cara rapat koordinasi nasional yang biasanya sangat kaku ya, itu menjadi sesuatu yang sangat megah, interaksi dan juga unik gitu ya. Rakor tim. Jadi, nah saya ingin tahu akarnya dulu nih Pak Fakih. Dulu kecil muda gitu ya, itu gimana sih kelakuannya Pak Fakih itu? Apakah bandel, pendiam, atau gimana? Ya, terima kasih Pak Dani atas kesempatan ini. Saya waktu kecil itu tipenya tipe anak penurut Pak Dani. Saya tipe anak baik-baik. Saya dari keluarga yang sederhana sebenarnya. Bapak saya guru, ibu saya punya warung. Saya anak laki satu-satunya, keluarga saya, kakak saya perempuan semua, adik saya perempuan. Jadi saya kebetulan dilahirkan dari keluarga yang tertib, semuanya serba tertata. Itu di mana Bu? Di Malang. Di Malang. Saya SD di Malang, SMP sampai SMA. Kemudian kuliah baru merantau di Tangerang Selatan di Bintaro. Ada nggak sesuatu yang menarik pada masa kecil selain urusan sekolah? Iya, kalau yang saya ingat waktu kecil dulu ya, saya itu memang seneng ini sesuatu yang kreatif gitu loh Pak Dani. Saya ingat waktu kecil tuh suka otak-atik mainan mobil-mobilan, terus bikin prakarya itu saya paling suka. Pernah suatu ketika saya tuh pengen punya mainan itu membuat kayak benteng pertahanan gitu. Saya bikin sendiri dari kardus saya lem-lem gitu. Seneng gitu saya itu, yang gitu-gitu itu. Dan memang mungkin karena bapak saya guru ya, jadi yang begitu-begitu ya memang dibolehkan dan didorong gitu. Mau mainannya rusak mau apa nggak masalah. Tapi waktu di sekolah sebenarnya lebih IPA atau IPA. Kemudian waktu merantau saya dari STAN, sekolah gratis keuangan, nggak nyambung sebenarnya. Jadi background saya IPA, tapi kemudian sekolahnya keuangan. Jadi sebenarnya saya ingin memberikan landasan ya, iya, bahwa ada dasar kreativitas kan, iya, dan keinginan tahuan pada hal-hal yang sifatnya kreatif. Kemudian tetapi kalau kita bicara tentang sekolah justru belajar tentang logika ya, iya, tentang cara berpikir, iya, cara memecahkan masalah gitu. betul. Nah, apakah kemudian pada saat berkarir di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Iya. itu bagaimana itu dimanfaatkan Pak Fakih? Karena setelah itu saya selalu menangkap ya Pak Fakih itu orang kreatif gitu. Iya, sebelum saya di Kementerian PPPA ini saya di keuangan ya Pak Dani ya. Kebetulan di Kementerian Keuangan itu saya waktu itu lama di unit layanan lah. Nah, yang saya ingat selama saya di Kementerian Keuangan itu, saya itu selalu menyikapi hal itu dari perspektif yang berbeda. Misalkan di KPPN, saya dulu di KPPN ya, Kantor Pelayanan Perbendaharaan. Saya itu selalu nggak tega kalau ada bendahara datang ke saya banyak masalah, saya nggak bisa mampu menyelesaikan. Saya selalu membayangkan seandainya saya jadi dia, bagaimana rasanya gitu. Makanya setiap kali saya menerima kayak pengajuan pembayaran dari bendaharawan, dari
pimpinan proyek, kemudian ada permasalahan di dalam dokumen mereka, saya tuh nggak sekedar menunjukkan salahnya, tapi saya berusaha untuk mencarikan solusinya. Itu yang dari dulu itu saya selalu lakukan itu, dan katanya orang itu empati gitu ya. Jadi saya berusaha bagaimana kalau saya di posisi dia, terus nggak tahu solusinya, sementara kita tahu solusinya itu, kenapa nggak saya informasikan aja. Nah, seringnya saya menemui hal-hal seperti itu sebenarnya juga membawa manfaat buat saya. Artinya saya terangsang untuk terus berpikir bagaimana sih solusi untuk yang ini, solusi untuk yang ini. Nah, kemudian setelah saya selesai tugas di Kementerian Keuangan, saya kan tugas di Kementerian PPPA. Polanya hampir sama. Ketika saya diberikan amanah dalam satu jabatan tertentu, pasti itu ada persoalan. Nah, karena saya waktu di instansi lama sudah terbiasa membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di orang lain, maka permasalahan-permasalahan yang ada di kementerian yang saya sekarang duduk ini ya menjadi terlatih gitu, melihat permasalahan itu selalu dari perspektif yang beda gitu. Profesi saya, kalau saya kan fasil ya, atau orang menyebutnya fasilitator. Fasil itu kan mempermudah proses gitu. Jadi kadang saya juga kalau refleksikan dari dulu, saya memang sangat suka sebenarnya membuat sesuatu yang rumit menjadi sederhana, apapun ya. Apakah itu games, permainan, atau pekerjaan itu, saya selalu cari dari sisi ini supaya gampang gimana ya. Nah, proses itu sendiri dari pengalaman saya itu kan bukan proses sederhana ternyata. Membuat sederhana itu bukan yang sederhana. Iya kan, Pak? Jadi justru di sini kita membutuhkan hal-hal yang melampaui batas gitu untuk bisa membuat yang rumit itu sederhana. Apa resepnya Pak Fakih untuk membuat sesuatu sederhana gitu? Saya nggak tahu ya, dulu belajar dari Pak Dhani atau dari mana itu. Prinsip gelas kosong yang saya pakai itu. Artinya saya itu selalu datang dengan perasaan gelas kosong aja. Saya nggak merasa paling tahu semuanya, saya nggak merasa bisa memberikan solusi semuanya. Maka yang saya kembangkan, saya harus banyak ngobrol. Saya banyak ngobrol dengan teman-teman saya banyak ngobrol dengan kolega-kolega saya, dengan mitra-mitra kerja di luar. Yang dari ngobrol itu kemudian saya coba menangkap pesan-pesan apa yang penting dari mereka-mereka itu. Contoh di ruangan kerja ini ya, saya pertama datang ke ruangan ini, kondisinya ya seperti kantor-kantor yang lain, kotak-kotak kubikel itu sumpek, berantakan, di bawah meja tuh banyak dokumen, kumuh kesannya gitu kan. Nah, teman-teman saya tanya, kalian senang dengan ruangan kerja seperti ini? Ya enggak Pak, ya enggak. Nah terus kenapa kalian betah ya? Ya nggak ada pilihan. Duh, sekarang siapa yang menentukan pilihan ini? Ya saya pengennya kayak yang bagus Pak, tapi kan nggak ada support dari atasan gitu kan. Nah saya sekarang terchallenge nih, saya sebagai atasan, saya tahu keinginan teman-teman saya kan. Teman-teman saya ini mayoritas anak-anak muda semua Pak Dhani kan. Saya paling tua di sini kan. Saya tanya, kayak apa sih yang kalian harapkan kantor itu? Saya pengennya kayak gini Pak, kayak gini. Oke. Artinya saya gelas kosong ini, saya serap semuanya. Nah oke. Kalian dapat dari mana sih ide-ide ini? Kantor lain ada Pak, di kementerian lain kayak gini. Oke, bagus, berarti ada contoh ini ya. Nah tinggal kita atur strateginya nih. Maka strategi saya tembak dulu pimpinan yang tertinggi, Bu Menteri. Nah saya tahu Bu Menteri saya itu beliau kan orang Bali, jiwa seninya kan luar biasa ya Pak ya. Estetika, soal desain, warna segala macam, beliau sangat perfeksionis lah. Saya nggak mau maju dengan tangan kosong. Saya siapkan desain ruangan yang bagus, dan meskipun itu harus investasi memang nggak apa-apa.
saya carikan tukang gambar yang bagus, sudah jadi saya sampaikan pimpinan dulu yang saya tembak, Bu Menteri, Bu ini gambar before-nya, ini gambar after-nya gitu kan. Sudah before after-nya gitu, Bu Menteri melihat dan tanpa banyak komentar beliau sangat setuju. Baru saya tembak level setelah Bu Menteri asesmen. Asesmen saya sudah lapor, Pak, saya Menteri sudah setuju Pak dengan konsep ini. Sudah Pak, saya tinggal setuju. Baru yang level bawahnya lagi biru-biru. Sudah. Jadilah ruangan yang menjadi idaman teman-teman saya untuk bekerja, termasuk ekspektasi mitra kerja kami. Karena mitra kerja kami selama ini ada keluhan kalau datang ke inspektorat itu serem. Serem, takut gitu kan, ruangannya juga nggak terlalu ramah gitu kan. Nah sekarang dengan ruangan seperti ini, teman-teman bawa anak boleh, kami punya warung kejujuran juga. Mau masak juga bisa, mau main gitar juga bisa, mau karaokean juga bisa. Wow. Seperti itu Pak Dhani. Nah, ini kita bisa belajar ya kawan-kawan semua tentang apa? Bagaimana Pak Fakih menerjemahkan inovasi. Kalau bagi saya yang pertama sebenarnya adalah mau tidak mau kita semacam open mind ya. Jadi kita menundukkan diri itu gelas kosong tadi. Karena kalau kita terbuka, kita siap menerima apapun. Betul. Tidak kalau kita ada yang juga konsep gelas setengah penuh, artinya kita kan udah ada ya. Iya. Jadi udah memaksakan sesuatu, tapi Iya. Pak Fakih justru memilihnya Gelas kosong. gelas kosong gitu. Sehingga ketika ada ide-ide dari staff, itu diterima apapun bentuknya diterima tanpa harus menggurui. Harusnya begini, harusnya begitu gitu. Nah yang kedua sebenarnya kemudian memanfaatkan kondisi ya, situasi. Ya, jadi situasi itu dibuat menjadi Peluang. satu situasi yang peluang. Jadi situasinya justru bermasalah kan pada saat itu, tapi betul. justru dijadikan peluang. Iya. Nah Pak Fakih beruntung karena dulu pernah di Biro Perencanaan. Karena itu mengetahui tentang sistem ya, sistem cara kerja dari Perencanaan. dari organisasi Iya. ini kan. Iya. Bagaimana sesuatu bisa terjadi gitu. Iya. Karena itulah Pak Fakih memanfaatkan hubungan maksudnya ke Bu Menteri tadi, itu kan bagian dari sistem ya. Kalau lewat jalur yang biasa belum tentu terjadi nih situasi ini. Belum tentu sampai nih. Tapi manfaatkan powernya Bu Menteri untuk bisa menerima ide ini. Betul. Nah dengan kalau di teori sebenarnya thinking working politically sebenarnya ini. Ya, dari secara politik office-nya dimanfaatkan gitu. Nah baru turun ke otoritas yang bisa membuat ini aman bagi semua orang ya, tidak membuat masalah untuk biro-biro yang lain gitu. Karena ini ada implikasi bagaimana anggaran akan digunakan. Revisi. Ya, ada revisi, ada macam-macam. Jadi sebenarnya ini satu pengetahuan dan keterampilan juga yang bisa dimanfaatkan oleh kita kalau kita ingin melakukan sebuah perubahan di organisasi kita. Jadi tidak bisa hanya dengan ide yang bagus saja, Bu. Tapi juga harus membaca semua hal ini sehingga memahami sistemnya, ya. Kemudian bagaimana cara berkomunikasi juga menarik ya. Tadi pakai visual, Pak ya. Iya. Ya tidak menggunakan teks. Saya pengen gambar. Iya, tapi justru gunakan bentuk visual sebagai lobby, sebagai advokasi ke menteri supaya langsung diterima idenya bahwa di sini dibuktikan bahwa visual itu bisa menggerakkan orang untuk kita disetujui dibandingkan misalnya hanya teks saja atau hanya omong-omong saja. Saya nggak yakin ini akan terjadi ya. Tapi dengan bantuan gambar dan berani berkorban tadi, investasi gitu. Jadi itu saja kelas kreatif kali ini saya ingin menyampaikan bahwa di aparatur sipil negara itu sebenarnya ide-ide kreatif tuh nggak mati. Justru dengan keterbatasannya, dengan aturan-aturannya kadang dianggap belenggu, itu masih ada seperti Pak Fakih yang berani melakukan inovasi-inovasi mulai dari yang kecil ya, kemudian juga sampai ke perubahan paradigma. Iya, paradigma inspektorat. Oke, thank you Pak Fakih. Sama-sama Pak Dhani. Senang banget Pak. Iya Pak.